Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. أستغفر الله من قبل بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي يقوم. يا ربي بالمصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أما بعد، إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام وجميع أمته من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا، خصوصا بلغة الكتاب الشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني، الشيخ العلامة محمد النووي البدري الجامع الشافعي، شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Waj'alhu ay al-mahabbah wa ma yudla fiha fi qadahi syukr. Waj'alhu, dan jadikanlah ay al-mahabbah, artinya rasa cinta. Kemarin lanjutannya, obat penyakit hati yang bisa menggugurkan, hilangin dosa, ramuan yang diberikan oleh seorang dokter ketika Imam Hasan Al-Basri dan sahbinya menjumpai dokter tersebut. Waj'alhu, dan jadikanlah al-mahabbah, rasa cinta, wa ma yudla biha, dan apa yang direbus dengan mahabbah itu tadi, fi kidahi syukri, dalam mangkok rasa syukur. Ya, karena kemarin penyerupaan dengan ramuan-ramuan setelah diramu, direbus, didendam kemarin itu
ada bocah naik motor, kita bilang pelan. Begitu jatuh, buang, syukur, tapi kok syukur konotasinya gak bagus yang itu ya. Dibilangin sih ngeyel, makanya syukur itu jatuh. Nah, definisi syukur itu apa? Wa yaitu al-iktirafu, pengakuan. Maka syair yang ngaku dosa, yang isinya nyusahin itu kan judulnya iktiraf, pengakuan. Yang ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahim. Itu namanya kan iktiraf. Iktiraf itu pengakuan. Ya Allah, saya itu kalau ke surga gak pantas, tapi kalau ke neraka gak kuat. Lah terus maunya gimana? Wong pilihan cuma dua. Kalau gak surga, neraka. Lah terus milih di mana? Wong ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, saya kalau ke surga gak pantas, wong amalan saya yang begini. Sholat ingat Allah yang pas takbirnya tok. Puasa yang bisa ditahan cuma gak makan, gak minum, gibah ya tetap jalan. Ya terus gimana? Tapi wala aqwa 'alan naril jahimi, kalau ke neraka gak kuat. Kalau baca dalam tulisan kitab-kitab klasik, panasnya api neraka itu 69 kali panas api di dunia. Nah sekarang rokok di ujungnya putus, jatuh ke dengkul aja merasa lah iya kok juta sampai gini. Nah itu panasnya 69 kali dari itu. Kalau ada keterangan dalam kitab apa itu Daqaiqul Akbar kalau tidak salah, neraka yang paling adem itu kerikilnya diinjek sama manusia, ubun-ubunnya yang mendidih, bluduk. Yang surga gak pantas, neraka gak kuat, itu ngaku. Tapi kan ujung-ujungnya fahabli taubatan wa ghfir dzunubi fa innaka ghafirud dzambil adzim. Yang penting ya Allah, dosa-dosaku diampuni, tobat diterima. Ujung-ujungnya yuk minta surga. Tapi bahasanya muter, kayak orang minjem duit tapi bahasanya muter. Ujung-ujungnya agar silaturahmi gak putus, saya gak 100. Mau minjem duit tapi bahasanya muter. Itu lucunya Abu Nawas tadi. Syukur itu al-iktirafu, pengakuan binikmatil mun'im, dengan nikmatnya zat yang memberi nikmat. Ala wajhil khudu'i, dari sisi khudu itu tenang, anteng. Kalau orang Jawa itu enggak gedebrak-gedebruk. Oh, kok gedebrak-gedebruk itu Indonesianya? Rusak-rusuh yo Jawa, Mbak. Apa Pak? Apa rosek? Bahasa Papua itu. Apa ngarang itu? Apa rosek? Apa rosek? Pak Ustadz, apa Pak Ustadz? Yang sama-sama sudah Pak Ustadz. Jangan-jangan nggak tahu dia yang orang Sunda. Wes pokoknya enggak gerudak, geruduk. Wes pokoknya anteng, tenang. Punya banyak yo tenang, enggak punya yo alhamdulillah yo syukur. Khudu itu gitu loh, khudu. Kalau khusyuk itu tenangnya hati dan pikiran. Kalau khudu itu tenangnya fisik gitu loh. Enggak ketebak-ketebuk gitu. Enggak bentar-bentar salam olahraga, enggak aman, tenang. Itu namanya khudu. Lah syukur itu adalah pengakuan bahwa yang kita nikmati sekarang ini semuanya adalah pemberian yang maha memberi nikmat, yaitu Allah. Dan yang tidak kita minta itu kalau dinominalkan nilainya lebih besar daripada yang kita minta. Kita nggak pernah minta bangun tidur itu jari masih bisa begini-begini ya. Padahal ini
kalau seandainya bangun tidur kok begini terus, biayanya mahal ya untuk bisa begini-begini ya. Gak pernah minta ya? Apa pernah minta ya Allah besok pagi jariku saya bisa begini-begini juga? Yang tidak kita minta itu nominalnya lebih besar daripada yang kita minta. Kentut, biar itu kalau di depan banyak umum sarung, nggak sopan. Itu ternyata nikmat luar biasa. Perut kembung dipukul kalau nggak kentut ya susah. Oh itu nilainya, saya pernah nonton film ya lupa saya. Yang peran itu Andre Taulani. Itu gara-gara nunggu pengen bisa kentut itu operasi rumah sakit sampai pindah-pindah rumah sakit miliaran. Kita ya nggak pernah minta ya Allah besok pagi supaya bisa kentut ya enggak. Nikmat terbesar ternyata yang tidak pernah kita minta. Syukur. Lah kemudian tingkatan syukur itu ada 3. Ini makalah dari Imam Ibnu Athaillah. Asyukru bil lisan, bil arkan, bil jinan. Ada 3. Syukur yang tingkatan paling rendah itu bil lisan, dengan mulut mengucap alhamdulillah. Ini pun kalau nggak dibiasakan ya abot, apalagi kondisinya lagi ruwet. Gimana proyek? Nyari tukang susah. Nah, yang dulu nggak punya proyek kata nganggur, giliran udah banyak mahweh. Iya. Pas panas, kebun keluar kebun. Giliran hujan, banjir. Lah mintanya lo opo? Panas katanya, kebun giliran hujan, banjir. Lo alhamdulillah biar gak abot kayaknya, tapi kalau nggak dilatih yo nyatanya. Di Rembang itu ada kiai, namanya malah nggak begitu dikenal. Yang lebih dikenal itu Kiai Alhamdulillah. Pondoknya juga dikenalnya Pondok Alhamdulillah, karena kiainya itu apapun informasi yang masuk ke dia, beliau itu jawabannya Alhamdulillah. Sampai-sampai dikabari bahwa beliau itu kan peternak. Beberapa ternak kambingnya itu mati ya beliau alhamdulillah. Sampai satu hari di acara di Semarang, begitu beliau naik kendaraan, dulu di daerah Demak itu kan ada kamar mandi terpanjang. Di pinggir jalan itu orang pada mandi. Kalau sore ya udah telanjang biasa orang mandi. Lah rombongan semobil kiai-kiai yang lain pada ucap astagfirullahaladzim. Kalau pada telanjang, nah yang kiai tadi alhamdulillah. Oh udah wiridannya alhamdulillah. Pelatih. Lah besok-besok hemat kalau wiridannya innalillah, lama-lama terkenal ya. Innalillah. Loh innalillah itu bukan hanya untuk orang susah sebetulnya. Lah kemudian syukur yang kedua bil arkan, dengan anggota badan. Mulut mengucap alhamdulillah, badan kita gerak. Ya wayahnya kerja ya kerja, wayahnya ngaji ngaji, wayah ibadah ibadah, wayahnya tidur tidur. Loh itu bagian dari syukur. Yang repot itu wayahnya kerja ngaji, wayahnya ngaji tidur. Wah itu gak syukur. Yang menempatkan sesuai dengan porsinya. Jamnya kerja ya kerja. Ini jamnya kerja nyolong-nyolong sholat duha, itu nggak syukur itu. Giliran libur nggak pernah duha. Pas kerja aja kayak-kayaknya duha dulu. Wah, giliran libur di rumah malah belas nggak pernah. Pokoknya menyesuaikan yang dilakukan dengan porsi waktunya, itu bagian dari syukur. Selesai ngaji jamnya tidur, mau ngapain man? Mau mensyukuri nikmat, ngapain? Tidur. Loh, tidur itu cara paling efektif untuk menjauhi dosa. Kita kalau melek itu dosa masih potensi. Loh, ngaji ini aja potensi dosa kok ya. Ngaji loh, kayaknya ngaji ternyata ya ngerasani wong lah ya.
Lah kalau tidur mau ngapa? Tidur itu sebagai cara paling efektif menghindari dosa. Dosa apa yang bisa diperbuat orang tidur? Gak ada. Biar memang mimpi dihukumi dosa. Wah, lah kalau mimpi dihukumi dosa tiap hari. Kalau mimpinya yang macam-macam. Lah, biar mimpi bawa jalan-jalan bininya tetangga juga gak dosa, Mas. Mimpi kok dihukumi dosa itu. Lah syukur ketiga itu dengan hati. Jinan itu hati. Hatinya terima, ridho, ikhlas itu bagian dari syukur. Jadi syukur itu ada tiga. Lah kemudian tingkatan orang bersyukur itu ada dua. Ada namanya syakir, ada namanya syakur. Syakir itu orang yang bersyukur, kondisinya pas dengan yang dia inginkan. Terus dia mengucap alhamdulillah. Umpama Pak Mansur pagi-pagi buka aplikasi, pengennya dapat yang deket-deket aja lah bulan puasa. Ternyata dapatnya deket, harapan mulia dari sini, itu deket ya. Alhamdulillah, itu namanya kondisi sesuai dengan yang diinginkan. Moga-moga THR cair sebelum tanggal berapa gitu ya. Cair beneran. Alhamdulillah, itu namanya syakir. Syakur itu orang yang tetap bersyukur dalam keadaan yang tidak seperti yang diinginkan. Bulan puasa panas-panas pengennya narik yang deket-deket, malah dapatnya keceliduk jauh. Enggak diambil saya, diambil jauh, tapi alhamdulillah masih dapat. Loh, itu namanya syakur. Ngarep-ngarep THR, malah enggak cair-cair, sampai lebaran malah syakur. Yang masuk kategori syakur dalam Quran disampaikan wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit dari hambaku yang masuk dalam kategori syakur itu tadi. Ya untuk bisa menjadi syakir ya udah alhamdulillah, ya syukur-syukur naik kelas menjadi syakur itu tadi. Warawihu, dan dinginkan. Udah taruh di mangkok masih panas ya didinginkan. Aima fil kidahi, apa yang ada di dalam mangkok itu bimir wahadir rojani, dengan kipas angin rojak, bukan rujak ya, rojak. Dalam kajian tasawuf itu ada istilah rojak, ada istilah khauf. Bahasa kita harap-harap cemas. Segala yang kita lakukan ini kan potensinya dua. Harapannya diterima, cemasnya tidak diterima. Kan itu. Puasa yang bela-belain dari tadi sahur jam 4:15, jam 4 lah, sampai nanti maghrib jam 6:15. Rojaknya puasa kita diterima oleh Allah, khaufnya tidak diterima oleh Allah. Lah kenapa ada istilah rojak dan khauf? Rojak itu agar kita tidak putus asa, ada pengharapan bahwa ibadah kita diterima oleh Allah. Khauf itu supaya kita enggak nyombong dengan ibadah kita. Wong ada potensi ibadah kita ini tidak diterima. Makanya ada istilah rojak itu kalau bahasa kendaraan mah gas, kalau khauf itu rem. Ya dua-duanya harus jalan. Cuman digas toh gak ada rem ya nubruk, cuman rem terus ya gak jalan. Ya harus seimbang, dua-duanya jalan. Qala Abu Abdillah bin Khafif, berkatalah Imam Abu Abdillah bin Khafif, ar-raja yang dimaksud dengan raja huwa adalah istibsyaru biwujudi fadlihi ta'ala, menyambut gembira dengan adanya karunia Allah Ta'ala. Itu raja. Wakila, dan dikatakan huwa raja itu adalah
ila sa'ati rahmatillahi ta'ala, ke maha luasnya rahmat Allah. Biar tetap semangat, Allah maha luas rahmatnya. Biar banyak salah, banyak dosa, ibadah yang kita lakukan sebuah tapi ada rojaknya, yaitu optimis ibadah kita diterima oleh Allah karena maha rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wasyarabu, dan minumlah ramuan itu tadi, aima fil inai, apa yang ada di wadah itu tadi, di mangkok yang mudah didinginkan, bimil aqatil hamdi, dengan sendok pujian, memuji Allah. Ay as-salamu 'ala Allah ta'ala ma'al taqdimi lahu. Sana itu memuji Allah ta'ala, kepada Allah ta'ala, ma'al taqdimi lahu, beserta atau dengan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Memuji yang mutlak hanya memuji kepada Allah. Kalau memuji kepada sesama manusia itu sifatnya temporer. Temporer itu bahasa sini apa? Kalau orang Jawa polo-polo, saat ini dipuji, besok-besok dicaci. Saat ini dicaci, besok-besok dipuji. Itu kalau sesama kita. Kalau lagi baik, kalau lagi ada butuhnya ya dipuji-puji. Tapi kalau lagi slack, wah, apaan? Kemarin dijumpai ternyata ada maunya. Kalau sama kita ya biasa, sama sesama manusia ya hubungan begitu biasa, naik turun, kadang baik, kadang enggak, ya biasa sesama kita. Tapi memuji Allah itu yang mutlak. Wal mil'aqah, dan lafaz mil'aqah bikasril mim, dengan kasrahnya huruf mim, wasukunil lam, dan sukunnya huruf lam, wa fathil aini, dan fathahnya huruf ain, yaitu bacanya mil'aqah, artinya cendok. Wa yuqalu, dan dikatakan atau pendapat lain mil'aqah, lam sama ainnya kebalik. Bikasril mim, dengan kasrahnya huruf mim, wa sukunil aini, dan sukunnya huruf ain, wa fathil lam, dan fathahnya huruf lam, mil'aqah. Lah kalau ramuan-ramuan itu tadi udah diminum, dicendoi dengan cendokan pujian, fa innaka, maka sesungguhnya engkau wahai anak muda yang ahli ibadah, yang pendereknya Imam Hasan Al-Basri itu ceritanya di awal bab ini, in fa'alta dzalika, ketika engkau melakukan ini semua, ay al-madhkura kullahu minal asyra, yang tersebut semuanya dari 10 macam ramuan itu tadi, fa innahu, maka sesungguhnya itu yang fa'uka, bermanfaat untukmu, min kulli da'in, dari setiap penyakit, wa bala'in, dan balak. Balak itu sesuatu yang buruk yang menimpa kita. Makanya ada namanya doa tolak balak, menolak segala sesuatu yang buruk yang terjadi atau yang menimpa kita. Makanya ketika turun nazilah, namanya balak itu kan begini ya. Ya kalau meminta yang baik kan begini, kalau yang enggak baik nolak, namanya tolak balak. Nah, as-shadaqatu tadfa'ul balak, sedekah itu yang nolak balak. Nah, orang-orang dulu sebelum Islam datang, ya tolak balak, tapi makainya sajen, beras, taruh di bawah pohon, paha ayam, mengkakak,
di bawah pohon, itu katanya tolak bala. Kemudian begitu Wali Songo datang, itu sajen tetap biarin, tapi bikinnya dibanyakin. Kalau dulu bikinnya cuma satu takir, kalau orang Betawi apa takir? Takir itu tempat yang pakai daun pisang itu, nah, kayak nampan tapi pakai daun pisang. Dulu cuma setakir taruh di bawah pohon gede, sekarang bikinnya 20, 30, 40 bagiin ke tetangga. Jadilah sekarang namanya berkat. Itu awal muasalnya asluhu berkat itu yaitu yang disebut dengan sodakoh, itu tolak bala. Nah sekarang orang-orang yang ngaji baru langsung bilang bid'ah. Begitu diundang bukan yang suka teriak-teriak bid'ah itu. Begitu diundang di rumahnya dokter siapa itu yang biasa bikin podcast itu, syukuran rumah baru bikin tumpeng, katanya sunnah. Kita bikin tumpeng dibilang bid'ah, begitu dia bikin tumpeng katanya sunnah. Jangan ditutup irungnya. Kita dikata-katain bid'ah itu peninggalan apa? Hindu Buddha. Giliran dia bikin katanya sunnah. Yang jam biji gote. Awalnya itu yaitu sajen. Nah, kemudian oleh para wali songo biar orang itu gak tersinggung, wes biarin itu tetap tapi bikinnya dibanyakin. Jangan cuma satu takir, jangan cuma satu ini, dibikinnya 20 kayak 30. Nah, anterin ke tetangga. Nah, biar nganterinnya itu ada kalimat zikir, diundang tetangga baca afdhul dzikri la ilaha illallah. Lah kok dihukumi bid'ah. Ben ngono lah. Tubalan. Fa innahu yanfa'uka min kulli da'in, itu yang bermanfaat untukmu dari penyakit hati itu yang dulu disebut itu, wa bala'in dan bala, sesuatu yang buruk yang menimpa kita fit dunya, di dunia, wal akhirati dan akhirat. Ini ramuan yang diberikan oleh dokter tabib yang saat itu diminta oleh pendereknya atau asistennya Imam Hasan Al-Basri. Wallahu a'lam bishawab.